Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Rival Saifuddin yang akan menyampaikan informasi seputar salah satu keterampilan penting dalam dunia pendidikan dan komunikasi, yaitu public speaking. Pemirsa, public speaking atau berbicara di depan umum merupakan kemampuan seseorang dalam menyampaikan ide, gagasan, maupun informasi kepada sekelompok orang secara jelas, terstruktur, dan meyakinkan. Keterampilan ini tidak hanya digunakan oleh pembicara profesional atau tokoh publik saja, tetapi juga sangat penting dimiliki oleh pelajar, mahasiswa, guru, bahkan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks pendidikan, public speaking memiliki peran yang sangat penting. Seorang guru misalnya harus mampu menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa. Hal ini tidak hanya bergantung pada apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikan oleh. Karena itu, public speaking tidak hanya melibatkan kemampuan berbicara secara verbal, tapi juga melibatkan aspek nonverbal seperti ekspresi wajah, intonasi suara, gerakan tubuh, serta kontak mata dengan audiens. Pemirsa, ketika seorang pembicara mampu menggunakan ekspresi yang tepat, suara yang jelas, serta bahasa tubuh yang baik, maka pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima oleh pendengar. Sebaliknya, jika penyampaian dilakukan dengan suara yang monoton, tanpa ekspresi, atau tanpa interaksi dengan audiens, maka pesan yang disampaikan bisa menjadi kurang menarik dan sulit dipahami. Selain itu, public speaking juga merupakan proses komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus antara pembicara dan audiens. Dalam dunia pendidikan, komunikasi antara guru dan siswa menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan proses pembelajaran. Ketika penyampaian materi dilakukan dengan jelas dan menarik, maka siswa akan lebih fokus, lebih mudah memahami materi, serta lebih aktif dalam proses belajar. Pemirsa, untuk menjadi seorang pembicara yang baik, tentu diperlukan beberapa dasar atau prinsip dalam public speaking. Salah satu yang paling penting adalah analisis audiens. Seorang pembicara perlu mengetahui siapa menjadi pendengarnya, mulai dari usia, latar belakang, hingga tingkat pemahaman mereka terhadap topik yang dibahas. Dengan memahami audiens, pembicara dapat menyesuaikan gaya bahasa serta cara penyampaian agar lebih mudah dipahami. Dasar berikutnya adalah penggunaan bahasa yang efektif. Bahasa yang digunakan sebaiknya jelas, sederhana, dan tidak berbelit-belit. Tujuannya agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens tanpa menimbulkan kebingungan. Selain itu, struktur presentasi juga perlu diperhatikan. Sebuah penyampaian yang baik biasanya memiliki 3 bagian utama, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pada bagian pembukaan, pembicara biasanya memperkenalkan topik yang akan dibahas. Kemudian, bagian isi, pembicara menjelaskan materi secara lebih mendalam, sementara pada bagian penutup, pembicara memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan. Tidak kalah penting, seorang pembicara juga harus mampu mengelola waktu dengan baik. Waktu yang tersedia harus dimanfaatkan secara efektif agar semua poin penting dapat disampaikan tanpa tergesa-gesa ataupun terlalu bertele-tele. Pemirsa, dalam praktiknya, public speaking juga memerlukan persiapan yang matang. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuat kerangka atau outline yang berisi poin-poin utama yang akan disampaikan. Dengan adanya kerangka tersebut, pembicara dapat lebih mudah mengatur alur pembicaraan. Selain itu,
Latihan juga menjadi hal yang sangat penting. Berlatih berbicara beberapa kali sebelum tampil dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri serta membuat penyampaian menjadi lebih lancar. Banyak pembicara profesional yang selalu melatih materi mereka terlebih dahulu sebelum tampil di audiens. Pemirsa, kemampuan public speaking juga memberikan banyak manfaat bagi seseorang. Salah satunya adalah meningkatkan rasa percaya diri. Ketika seseorang terbiasa berbicara di depan umum, rasa takut dan gugup secara perlahan akan berkurang. Manfaat lainnya adalah meningkatkan kemampuan komunikasi. Dengan kemampuan berbicara yang baik, seseorang dapat menyampaikan ide atau pendapatnya secara lebih jelas kepada orang lain. Selain itu, public speaking juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Hal ini karena seseorang pembicara harus mampu menyusun gagasan secara sistematis serta menjawab pertanyaan atau tanggapan dari audiens. Tidak hanya itu, kemampuan public speaking juga dapat membantu seseorang dalam mengembangkan jiwa kepemimpinan. Banyak pemimpin yang sukses karena mereka mampu berkomunikasi dengan baik, mempengaruhi orang lain melalui kata-kata yang disampaikan. Bahkan dalam dunia kerja, kemampuan berbicara di depan umum juga dapat membuka peluang kerja yang lebih luas. Banyak profesi yang membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik, seperti guru, dosen, presenter, trainer, hingga pemimpin organisasi. Pemirsa, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa public speaking merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Dengan kemampuan berbicara yang baik, seseorang dapat menyampaikan pesan secara efektif, membangun kepercayaan diri, serta meningkatkan kualitas komunikasi dengan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya public speaking dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia pendidikan. Saya Rival Saifuddin, pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali.